నాన్న అంతే, దానిని మించిన బిరుదు ఇంకేముంటుంది. నాన్న గురించి చెప్పుకోలేని వారు మనుషులే కాదు అన్నారు దిలీష. ఇప్పుడు రోజు 300 కిలోమీటర్లు ఆయిల్ ట్యాంకర్ నడుపుతూ సంపాదిస్తోంది. Langsung ke Limau. Iya. Pernah dulu aku kata ke Perumpil. Jonggol kan? Iya. Nah, ini simpang tambang. Berarti masuk pas ya? Mana? Woi. 54. Masuk kuat ya? 4 kuat lah ya guys. Tanjakan ini gigi 4 ini tadi. Gimana nih untuk kawan-kawan driver, sopir, pendapatnya lah. Kalau menurut saya sih kuat ini mobilnya kan, buat tenaga. Untuk jenis Fuso Orange. Nah, kayak gini mah. Ini motor grader Komatsu. Ini sudah ada di video sebelumnya nih. Lehoi. Hoi. Hardi. Siap. Nah, ini Hino 500 juga nih guys. Di atas kita dikit. Peli jebak ya. Masuknya bareng-barengan. Ini nggak pakai ombeng ya, tidak ada penutup baknya. Kalau ada penutup baknya atau ombengnya lebih berat lagi dia. Bisa main 28. 8 30-an bersih ya. Ya, bersih. Mantap kali nih. Wah guys, Rel. Jauh itu terlalu lurus begini dan juga tidak terlalu dekat begini ya. Kalau terlalu dekat ya, tempat duduk ini kaki itu harus posisinya juga tidak terlalu jauh, juga tidak terlalu nekuk begini ya. Nah, nanti takutnya kalau terlalu dekat begini kita juga ini lututnya itu mengenai dashboard ini ya, itu yang berlalu sepamaku monitor asik joget asik lupa nama tapi masih ingat rasa. Kali ini kita akan membahas bagaimana caranya kita memposisikan tubuh kita
secara ergonomi ketika sedang mengemudi. Langkah yang pertama yaitu setelah kita memasuki unit atau mobil yang akan kita operasikan, kita dapat memposisikan steering pada posisi yang nyaman, yaitu dengan cara kita mengatur steering baik tiltnya ya ataupun teleskopiknya, kemudian kita posisikan lengan kita, ujung bagian lengan ini berada di bagian atas. Setelah itu kita gerakan tangan kita di posisi 9 dan 3, maka sudut tangan di sini akan membentuk sudut sebesar 126 derajat. Ini adalah posisi yang ideal untuk mengemudi. Kemudian kita juga dapat mengatur posisi maju mundurnya dari posisi jok kita ya, dengan bisa mengatur sesuai dengan postur tubuh kita. Misalnya kita akan mundurin ke belakang ataupun kita akan majuin ke depan. Begitu juga dengan sandarannya, apakah kita akan rebahkan atau kita akan tegakkan ya. Pastikan badan kita dapat tersangga dengan baik oleh kursi sehingga kita dapat melakukan kontrol yang optimal terhadap unit yang kita operasikan. Setelah itu kita hidupkan engine-nya. Kemudian kita juga dapat melakukan penyetelan pada beberapa perangkat elektronik yang mendukung dalam pengoperasian mobil tersebut. Misalnya kita dapat menghidupkan tip di sini ya. Kemudian juga kita dapat mengatur volumenya, disesuaikan dengan keperluan kita ya, kita sesuaikan saja. Setelah itu kita juga dapat menghidupkan AC-nya, dapat menghidupkan AC dengan maksud dan tujuan supaya kita bisa semakin nyaman dalam mengoperasikan unitnya. Bisa kita atur suhunya berapa, kemudian juga kipasnya berapa, hembusan blowernya juga berapa. Setelah itu yang tidak kalah pentingnya adalah kita harus menggunakan safety belt. Jadi kita pastikan bahwasanya dalam mengemudi kita selalu menggunakan safety belt, dan tentunya dalam menggunakan safety belt ada tahapan yang harus kita ikuti. Yang pertama, safety belt harus benar-benar menempel rapat pada badan kita. Kemudian juga posisi sabuknya ini benar-benar rata. Selain rapat menempel, dan juga posisi sabuknya harus benar-benar rata, tidak melilit ya. Kemudian juga kita harus menempatkan bagian safety belt di bagian bawah ini di atas tulang pinggul kita, bukan di bagian perut kita. Kemudian setelah itu kita juga pastikan bahwasanya safety belt sudah benar-benar terkunci dengan baik, yaitu setelah bunyi klik. Kemudian selanjutnya kita posisikan badan kita senyaman mungkin dan pastikan bahwasanya badan kita dapat menjangkau semua kontrol panel yang ada pada mobil tersebut. Dengan maksud dan tujuan supaya pengoperasian mobilnya akan semakin aman dan juga semakin mudah untuk dikendalikan. Ya, setelah itu kita dapat memastikan bahwasanya fungsi-fungsi dari instrumen panel yang ada di unit kita itu masih bekerja dengan baik, tidak ada kelainan. Kemudian juga kita atur posisi spion di bagian tengah untuk melihat view di bagian belakang unit kita. Kita juga dapat mengatur posisi spion, penyetelan spion di sebelah kanan ataupun di sebelah kiri supaya pengoperasian dapat berjalan dengan semakin aman. Kemudian setelah itu pastikan bahwasanya kita sudah siap untuk mengoperasikan unit tersebut dengan cara memastikan di semua keliling area unit tersebut itu sudah dalam keadaan yang aman. Di bagian depan, bagian belakang, bagian samping kanan, samping kiri, di bagian atas dan juga di bagian bawah. Setelah kita bersiap, kita sudah menggunakan safety belt dan kita juga sudah memposisikan badan kita dalam posisi yang ergonomi. Selanjutnya kita akan mengoperasikan unit tersebut.